Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT 1770. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui rekonsiliasi fiskal ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk PPh badan dan untuk PPh pribadi. Dan kita hari ini fokus untuk PPh orang pribadi. Dan untuk SPT 1770, seperti yang sudah kita ketahui, SPT 1770 itu untuk orang pribadi. Nah, rekonsiliasi fiskal sendiri itu apa sih? Rekonsiliasi fiskal itu cara untuk mencocokkan adanya perbedaan yang terdapat di laporan komersial atau menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Nah, terjadi perbedaan ini kenapa ya? Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Terdapat penyebab perbedaan fiskal dan pencatatan komersial. Salah satunya karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi dari kedua pencatatan tersebut, dari komersial dan fiskal. Dan selanjutnya ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan pengakuan hasil dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Jadi dari kedua sisi tersebut itu ada beberapa yang berbeda, makanya perlu adanya rekonsiliasi fiskal. Nah, selanjutnya ini ada teknik rekonsiliasi fiskal. Silahkan dibaca sendiri. Ini bagaimana pencatatan perlakuannya, menambah atau mengurangi begitu. Nah, ini kertas kerja rekonsiliasi fiskal itu terdapat dua format. Ini yang format pertama itu penyajiannya seperti ini. Jadi langsung yang format yang pertama ini, jadi laba, jadi yang untuk koreksi fiskalnya, jadi langsung itu ada poin pertama, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jadi nanti kalau ada yang koreksi fiskal positif langsung ditaruh di situ, kalau ada yang fiskal negatif langsung di bawahnya, seperti itu. Jadi nanti langsung dikurangkan. Nah, untuk format yang kedua ini menurut saya lebih enak pakai yang ini ya, soalnya lebih jelas gitu yang mana yang koreksi fiskal positif dan negatif. Tapi itu terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya ini pencatatannya perbedaan. Apabila terjadi perbedaan itu dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Jadi penghasilannya diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Jadi itu dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Nah, sedangkan perbedaan yang dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh saja ya. Nah, yang selanjutnya ini SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu untuk SPT formulir 1770 oleh wajib pajak orang pribadi ini harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerja bebas. Yang kedua, mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, mempunyai penghasilan yang PPh-nya bersifat final dan atau dikenakan PPh final. Yang
4. Memperoleh penghasilan dari luar usaha atau luar negeri. Jadi ini masuknya ke SPT 1770. Nah, untuk formulirnya sendiri SPT 1770 ini terdiri atas yang pertama induk SPT 1770, yang kedua lampiran yang pertama 17701 berisi penghasilan neto dari usaha, penghasilan neto dari luar negeri yang sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Untuk yang lampiran kedua 17702 ini berisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, dan PPh ditanggung oleh pemerintah. Untuk lampiran yang ketiga berisi penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan secara terpisah. Untuk lampiran yang keempat 17704 ini berisi daftar harta, kewajiban atau utang, dan susunan keluarga wajib pajak. Nah, selanjutnya ini dari contoh kasus yang sudah saya masukkan di handoutnya itu. Untuk wajib pajak orang pribadi 1770, jadi apotek sumber waras ini didirikan oleh Olivia Winata pada 2010. Olivia bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan di DIY. Informasi yang berkaitan dengan kewajiban ini ya. Jadi Olivia ini termasuk dalam WPOP, wajib pajak orang pribadi 1770. Kenapa? Karena ini ya, dia mempunyai penghasilan dari usaha. Jadi dia kan usahanya di apotek itu atau pekerjaan bebas, dan mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi makanya dia Olivia ini termasuk ke SPT, dimasukkan ke SPT 1770. Nah, ini laba rugi untuk apoteknya. Jadi ini laba rugi sebelum fiskal ya. Oke, selanjutnya ini ada informasi tambahan yang berkaitan dengan laba rugi. Saya mencontohkan dua ya. Jadi yang pertama ini pengeluaran untuk rekreasi pegawai sebesar 10 juta telah dimasukkan ke dalam beban gaji, upah, dan imbalan lain. Yang kedua, pengambilan obat-obatan untuk pribadi dan keluarga Olivia senilai 500.000 dimasukkan ke dalam beban pemakaian bahan habis pakai. Oke, jadi yang pertama itu pengeluaran untuk rekreasi itu yang 10 juta tidak boleh dikurangkan dari penghasilan neto atau non-deductible expense, yang artinya biaya itu tidak bisa dikurangkan ke penghasilan bruto. Kenapa? Karena tidak semua biaya atau pengeluaran dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jadi untuk beberapa kasus ini sudah diatur pada pasal 9 ayat 1 huruf E untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan. Silahkan dicari sendiri ya. Ada banyak artikel yang sudah membahas tentang itu. Jadi untuk 10 jutanya ini mengurangi beban gaji dan upah, masuknya ke koreksi fiskal positif sehingga menaikkan laba kena pajak. Nah, untuk formnya yang diisi 1770 nomor 1 bagian A, nomor 2C. Nah, yang itu ya. Ini untuk koreksi fiskalnya, ini saya menggunakan format yang kedua. Jadi format yang kedua ini koreksi fiskal positif dikurangkan di situ yang 3A itu. Yang ditunjuk panah merah itu dikurangkan, jadi 120 dikurangi koreksi fiskal positif untuk mengurangi, jadinya 110.000. Oke, untuk contoh yang kedua, pengambilan obat-obatan sebesar 500.000 dibebankan untuk kepentingan pribadi. Nah, menurut pasal ini tanggungannya ini tidak boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto atau sama kayak tadi ya. Jadi
masuk ke koreksi fiskal positif sehingga menaikkan laba kena pajak. Nah, dimasukkannya ke situ yang nomor B ini 3B, 500.000 mengurangi 500.000. Nah, untuk pengisiannya sendiri, yang pertama itu dimasukkan ke formulir 1770 lampiran pertama bagian A yang nomor 2C. Nah, ini dimasukkan di sini ya. Ini yang 1770 lembar pertama itu dimasukkan yang nomor 2C. Untuk yang kedua yang 3B ini dimasukkan ke 1770, tetap yang lembar pertama dimasukkan ke yang ke-2A. Nah, yang di sini 500.000 itu. Oke, untuk tugasnya silakan bentuk 10 kelompok. Jadi satu kelompok itu kan ada sekitar 100 sekian anak. Nah, itu silahkan bagi 10 kelompok, jadi minimal 10 anak dan maksimalnya 11 anak. Nah, tugas kalian yang pertama cari kasus untuk rekonsiliasi fiskal wajib pajak orang pribadi dan pengisian SPT 1770 seperti yang sudah saya contohkan di Olivia tadi ya. Dan berkelompoknya tidak boleh sama. Yang kedua, buat video singkat mengenai presentasi kalian untuk kasus yang sudah kalian cari itu dan pengerjaannya. Singkat saja, maksimal 3 menit. Itu isinya berupa apa yang sudah kalian cari, kesulitannya, dan harapan setelah mempelajari materi itu. Oke, yang ketiga, buat file tersendiri dengan nama kelompok dan anggotanya, kelas, dan keaktifan di kelompok. Ini dalam bentuk tabel ya, terserah kalian mau bagaimana. Yang ketiga, ketentuan untuk pengumpulannya, batasnya tanggal 30 Oktober, hari Jumat ya. Jadi waktunya 10 hari, silahkan dikerjakan dengan baik. Dikirimkan melalui email saya itu. Dan pengumpulannya jadi 3 file ya. Yang pertama untuk file kasusnya, yang kedua untuk video, dan yang ketiga untuk nama kelompoknya. Itu di-emailkan dalam satu email saja. Yang ketiga, kasusnya boleh cari di internet, boleh diketik atau tulis tangan, terserah kalian. Yang keempat, tagihannya itu ada 4 berarti ya. Kasus, pengisian SPT. Kasusnya ini kasus yang asli, jadi dari kalian awal nemunya di mana itu yang masih ori. Terus untuk pengisiannya 1770 lengkap beserta lembar-lembarnya seperti yang saya contohkan, dan video singkat serta nama kelompok. Untuk ketentuan penilaiannya 25% dari kelengkapan. Jadi kelengkapan kalian dari kasusnya, dari pengisian SPT-nya, lembar-lembarnya gitu. Dan yang kedua, kreativitas. Jadi kreativitasnya juga saya nilai sebesar 25%. Kekompakan kalian dalam mengerjakan. Yang berikutnya, keaktifan dalam kelompok. Jadi ini setiap anggota kelompok nanti dinilai keaktifannya, dimasukkan ke nama kelompok nanti ya. Dan ini kebenarannya, dan kebenarannya ini saya nilai 15% karena kita masih sama-sama belajar. Jadi kalau salah tidak apa-apa. Oke, karena kita saat ini masih dalam masa pandemik, jadi tugasnya bisa dikerjakan bersama-sama melalui online saja ya. Jadi tidak perlu bertemu. Silahkan dibagi tugas per anggota. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.